Longsor susulan kembali tutup jalur Trans Sulawesi. Tanah longsor kembali menutup jalan lintas Barat Sulawesi di jalan penghubung Kabupaten Majene dan Mamuju, Sulawesi Barat. Tepatnya di Desa Onang, Kecamatan Tubo Sendana, longsor dari tebing setinggi lebih dari 30 meter menutup badan jalan sepanjang 100 meter dan kembali memicu kemacetan panjang dari dua arah. Upaya membuka material longsor yang menutup material longsor terus dilakukan dengan menurunkan 5 alat berat. Kemacetan panjang kendaraan hingga belasan kilometer dari dua arah kembali terjadi di Jalan Trans Sulawesi. Tepatnya di Desa Onang, Kecamatan Tubo Sendana, Kabupaten Majene, Sulawesi Barat sejak Jumat malam. Akibat tanah longsor yang dipicu cuaca ekstrim berupa hujan dengan intensitas tinggi yang melanda wilayah ini sejak beberapa hari terakhir. Material longsor dari tebing setinggi 30 meter menimbun badan jalan sepanjang 100 meter hingga menutup total akses Jalan Nasional Penghubung Alternatif Provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah. Pengguna jalan pun kembali terjebak selama belasan jam. Untuk kembali membuka akses jalan, dinas terkait langsung menurunkan 5 alat berat yang bekerja non-stop menyingkirkan material longsor berupa tanah dan bongkahan batu besar. Longsor juga sempat mengakibatkan listrik di wilayah tersebut padam lantaran sejumlah tiang listrik tumbang. Tebing setinggi belasan meter kembali longsor dan menutup badan jalan Trans Sulawesi tepatnya di Desa Onang, Kecamatan Tubo Sendana, Kabupaten Majene, Sulawesi Barat. Batu besar dan tanah yang meluncur dari tebing setinggi belasan meter menutup badan jalan sehingga menyebabkan arus lalu lintas terputus. Kabak Ops Polres Majene, AKP Suparman, mengatakan, kejadian ini terjadi sekitar pukul 19.00 WITA yang disebabkan oleh hujan deras yang mengguyur Kabupaten Majene beberapa hari terakhir. Penyebabnya adalah curah hujan yang tinggi, mulai dari 2 hari yang lalu sehingga mengakibatkan terjadi longsor, ungkapnya. Menurutnya, material longsor menutup seluruh badan jalan Trans Sulawesi dengan panjang ketebalan sekitar 15 meter dengan panjang 150 meter. Kondisi ini membuat kendaraan roda 2 maupun roda 4 tidak bisa melintas. Pemerintah telah melakukan pembersihan material longsor sejak kemarin, namun setelah bisa dilalui kendaraan, tebing setinggi belasan meter kembali longsor pada semalam. Petugas yang berada di lokasi melakukan penjagaan dan pengawasan terhadap kendaraan yang akan melintas. Langkah-langkah yang kita lakukan yakni mengimbau masyarakat agar tidak terlalu dekat dengan lokasi. Jangan sampai terjadi longsor susulan, kita juga melaksanakan pengaturan kendaraan yang akan melintas. Petugas mengimbau kepada pengguna jalan yang akan melintas di wilayah tersebut agar kiranya menunda perjalanannya untuk sementara waktu. Sejumlah warga yang terjebak macet bahkan terpaksa menerobos longsor dengan cara berjalan kaki melewati material longsor. Sejumlah warga juga bahkan menggunakan jasa perahu di sekitar lokasi. Sejumlah penumpang kendaraan dari arah Mamuju memilih naik perahu lepa-lepa milik warga sekitar sejauh beberapa kilometer demi bisa tiba di tujuan dengan tepat waktu. Jalan Trans Sulawesi di Desa Onang, Kecamatan Tubo Sendana, Majene, Sulawesi Barat Sulbar sudah bisa dilalui malam ini. Jalur ini sempat lumpuh total selama 2 hari akibat tertutup material longsor. Pantauan Detikcom di lokasi, sejumlah kendaraan yang sempat tertahan kini sudah bisa melintas. Tampak polisi mengatur kendaraan untuk melintas secara bergiliran sebab pembersihan material longsor masih berjalan. Untuk roda 2 dan roda 4 sudah bisa melintas kalau tidak hujan, kata Kapolres Majene AKBP Febrianto Siagian kepada wartawan di lokasi. Longsor yang memutus akses jalan penghubung Kabupaten Majene dan Kabupaten Mamuju ini terjadi. Tanah longsor setinggi 6 meter tersebut menutupi permukaan jalan sepanjang 150 meter. Akibatnya arus lalu lintas dari kedua arah menimbulkan antrean kendaraan sepanjang 3 km. AKBP Febrianto mengimbau para pengguna jalan tetap waspada terhadap longsor susulan. Dirinya memastikan akan kembali menutup jalur ini jika kondisi dianggap rawan terutama saat terjadi hujan. Karena memang potensi longsor masih ada, jadi sudah ada petugas kami di 2 titik, dari arah selatan maupun utara. Jika nanti hujan jalan kami tutup, jadi tetap kami jaga, katanya. Material longsor yang menutupi jalan Trans Sulawesi di Majene dibersihkan dengan menggunakan 6 alat berat yang dikerahkan ke titik longsor. 2 hari pembersihan material longsor, jadi sampai besok itu, tapi kita upayakan lebih cepat lagi. Apalagi sudah 6 alat berat diturunkan,
dari Mamuju 3 dan dari Majene 3, kata Kepala BPBD Majene Ilham Syah saat dihubungi. Ilham Syah membeberkan longsor menutupi ruas jalan Trans Sulawesi sepanjang 150 meter dengan ketinggian tanah mencapai 15 meter. Material longsor terdiri dari tanah lumpur, pohon tumbang hingga bongkahan batu. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR melakukan penanganan pembukaan lajur Jalan Nasional Trans Sulawesi yang menghubungkan Kabupaten Mamuju dengan Kabupaten Majene, Sulawesi Barat, yang terputus akibat longsor. Longsor yang terjadi di sejumlah titik di jalur Trans Sulawesi diakibatkan tingginya curah hujan yang mengguyur kawasan itu. Namun, pada Kamis malam atau sekitar pukul 19 WITA, terjadi lagi longsoran susulan luar biasa di K84.500 Sangiang sepanjang sekitar 100 meter karena tanah dan batuan yang mengandung air masih bergerak dari atas. Direktur Jenderal Dirjen Bina Marga Kementerian PUPR Hedi Rahadian mengatakan, saat ini telah dilakukan penanganan pembukaan jalan pada ruas yang terkena imbas longsor tersebut dan sudah dibuka untuk satu lajur kendaraan. Alhamdulillah sudah fungsional satu lajur hari ini. Karena longsoran cukup besar, pengerjaan pembersihan untuk pembukaan dua lajur akan dilakukan secara hati-hati, sehingga membutuhkan waktu. Untuk selanjutnya, Kementerian PUPR segera menyiapkan penanganan permanen untuk mencegah terulangnya longsor. Saat ini tim sudah berada di lapangan untuk menyiapkan desain permanen penataan lereng secara menyeluruh.